Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Harizal Arifin. Saya pada kesempatan ini ingin berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian 3 buku yang sangat bagus untuk dibaca oleh sahabat-sahabat di akhir pekan ini. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin sahabat-sahabat memiliki banyak hobi, traveling, kuliner, kemudian mungkin hobi shopping ya. Tapi di masa pandemi ini, hobi-hobi itu kan agak sulit kita laksanakan. Oleh karena itu, saya mengambil hikmah di masa pandemi ini, hobi saya yang lama, yaitu baca buku, itu bisa kemudian kita lakukan lagi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ada 3 buku yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah buku karya Alex Karros ya. Beliau adalah pakar inovasi Amerika Serikat. Judulnya adalah The Industry of the Future atau industri-industri masa depan. Untuk Anda yang suka dengan futurologi atau ilmu masa depan, buku ini cukup bagus dan saya rekomendasikan, sehingga sahabat-sahabat apalagi yang ingin menjadi seorang pengusaha yang besar, buku ini sangat cocok karena buku ini menjelaskan tentang bagaimana bisnis di masa yang akan datang. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa Alex Karros ini, untuk dia menulis buku ini, dia keliling ke 41 negara, dimulai dari Kenya sampai dengan Korea Selatan. Dan dia mendapatkan kesimpulan bahwa di masa yang akan datang, setidaknya ada 6 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah industri robot. Di tahun 2016, ketika buku ini terbitkan, dia sudah mulai menulis bahwa di 2013, bisnis itu akan mulai beralih, yang tadinya dilaksanakan oleh manusia, maka akan mulai dilaksanakan oleh robot. Dan salah satunya adalah di industri kesehatan. Ada 1.300 robot yang diproduksi pada saat itu untuk menjadi robot pembedah. Nah, kemudian selain industri robot, yang kedua adalah masa depan manusia itu adalah mesin ya. Kita mungkin hari ini melihat bisnis-bisnis kesehatan seperti halnya obat kanker, kemudian transplantasi dan seterusnya itu sudah mulai berjalan. Sekarang sudah banyak sekali teknologi yang bisa menunjang disabilitas, seperti teknologi pendengaran, kemudian menggantikan fungsi lengan yang tidak ada atau menggantikan fungsi kaki yang tidak ada. Yang ketiga adalah kodifikasi uang, pasar dan kepercayaan. Nah, pada poin ini tadi saya melihat berita dan sebelumnya juga saya baca bahwa Elon Musk, dia seorang pendiri Tesla, dia membelanjakan uang 21 triliun untuk membeli Bitcoin. Di tahun 2011 sampai dengan 2012, harga Bitcoin itu 1 keping 100.000. Hari ini berapa nilainya? 460 juta sekian. Lonjakannya sangat luar biasa. Dan prediksi Alex Karros pada saat itu dia menulis buku, ya hari ini terbukti bahwa Bitcoin itu adalah bisnis yang atau industri masa depan. Kemudian yang ketiga adalah Big Data. Nah, Big Data ini ada 2 yang bisa kita sikapi. Yang pertama, Big Data itu sebagai hal yang positif. Ada 2 hal yang positif. Yang pertama adalah dengan Big Data atau kecanggihan teknologi dalam data, mereka bisa mengolah bahasa. Yang kita ketahui dulu, untuk bisa berkomunikasi secara internasional, setidaknya kita harus memiliki 12 bahasa. Dan hari ini, bahasa itu bisa kita gunakan ketika kita mengakses Google Translate atau aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi untuk berkomunikasi dengan adanya Big Data ini sangat mudah. Yang kedua adalah contohnya agriculture precision. Apa itu agriculture precision? Itu pertanian yang presisi. Jika dulu untuk mengelola pertanian ya, petani dia menggunakan insting, kemudian menggunakan ilmu seadanya, kemudian berkembang dengan ilmu pengetahuan, mereka mulai dengan ilmu pengetahuan, tapi dengan adanya teknologi dan Big Data, maka kita bisa melakukan precision dalam hal irigasi, pupuk ya, dan bibit. Yang ketiga adalah persenjataan kode. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah yang harus kita baca dari The Industries of
future adalah bagaimana kita bisa mengetahui geografi pasar masa depan. Nah, geografi pasar masa depan, Alex Ross mengatakan dan menganalisa bahwa setiap kekaisaran itu dimulai pertumbuhan ekonominya dari kota. Seperti halnya kekaisaran Abbasiyah itu dimulai dari Baghdad, kemudian Romawi itu dimulai dari Roma, dan seterusnya. Sehingga tahun 1800-an penduduk kota itu hanya ada 3% ya. Kemudian hari ini 54% penduduk itu tinggal di kota. Ada 100 kota yang menampung 30% perekonomian dunia. Bisa kita bayangkan betapa pentingnya buku ini, sangat enak untuk kita baca ya. Meskipun jujur saya tidak endorse ataupun dibayar, ini adalah untuk kebaikan kita semua ya. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, adalah buku It's My Startup. Tadi kan kita bicara tentang industri masa depan, dan hari ini kita bicara tentang bagaimana kemudian kita memulai sebuah startup. Mungkin sahabat-sahabat sekalian tahu yang namanya Gojek, Bukalapak, kemudian Uber ya, dan seterusnya. Itu adalah mulainya startup, tapi kemudian menjadi unicorn. Buku ini sangat mudah sekali, sangat enak sekali kita baca ya. Nah, ini banyak gambarnya sahabat-sahabat sekalian. Ini bagaimana sebuah startup atau perusahaan rintisan berbasis teknologi komunikasi itu bisa dirintis dari mulai passion ya, passion kita apa, kemudian goalnya seperti apa, dan yang paling penting membuat startup itu adalah kita harus mempunyai impact. Ini buku kedua yang saya rekomendasikan baca. Nah, yang ketiga, ini adalah novel ya, novel Syiar Cinta, ditulis oleh Vita Agustina. Dia adalah penulis muda yang sangat potensial dan bagus. Bahasanya sangat enak dibaca. Ini ada satu kisah bagaimana kemudian seorang ulama mendirikan sebuah organisasi yang sangat besar. Itu bagaimana perjalanan dia memulai mencari ilmu, kemudian mendapatkan cinta. Dan saya memotret sebuah kisah di sini bagaimana ketika dia pulang belajar dari Timur Tengah, pulang ke Indonesia, dia menghadapi masa penjajahan, dia mendirikan namanya Hayatul Qulub, sahabat-sahabat sekalian. Dan Hayatul Qulub ini luar biasa, seperti halnya kalau kita terjemahkan, Hayatul Qulub itu adalah menghidupkan hati. Jadi beliau, Kiai Abdul Halim, ingin menghidupkan hati-hati rakyat Indonesia untuk berjuang bersama mengenyahkan penjajah. Dan sebetulnya kajiannya hanya kajian keilmuan saja, sahabat-sahabat sekalian, tapi karena dari sana terjalin hubungan emosi yang sangat bagus, dan kemudian ada kekompakan untuk melawan penjajah, hingga pada suatu hari Kiai Abdul Halim ini didatangi oleh 4 orang Belanda ke rumahnya. Dan dengan jelas 4 orang Belanda itu meminta kepada Kiai Haji Abdul Halim untuk membubarkan Hayatul Qulub. Jadi itu 3 rekomendasi buku yang bisa dibaca di akhir pekan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam produktif, sukses.